Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi HCC Families, apa kabar? Saya berharap sepanjang hari ini kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, mari kita memuji Tuhan dulu. Saya mau membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 3. Ayat ini sangat menguatkan buat saya karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, apapun yang mengganjal di hati saudara, Tuhan Yesus selalu baik, cintanya selalu baru setiap hari. Untuk itu mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab cintanya luar biasa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
Shalom keluarga sesi yang diberkati Tuhan. Kita ada di hari Sabtu dan besok hari Minggu. Jangan lupa ibadah bersekutu. Ya, karena orang yang hidup dalam komunitas yang sehat selalu ada kerinduan di hatinya untuk ada di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Karena Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, hari ini apa kita bisa pelajari lagi dari pola jemaat mula-mula, gereja mula-mula yang ada di Alkitab. Karena apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula adalah contoh yang terbaik yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan pelayanan dan bergereja pada masa kini. Dan saya percaya itu masih sangat relevan. Nah, kalau kita lihat sebelum mereka menjadi sebuah gereja secara official, diakui di Antioquia, dimulai mereka jadi sebuah gereja, pada awalnya mereka dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Tapi itu pun adalah sebuah gereja, tapi secara official mereka disebut persekutuan orang-orang percaya dalam ibadah yang reguler, itu ada di Antioquia. Nah, tetapi yang terpenting bukan tentang banyak atau sedikitnya, tapi pola hidup yang mereka lakukan, yang mereka praktekkan, yang mereka hidupi. Bagaimana mereka saling mengasihi di antara mereka, saling memperhatikan di antara mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka begitu dalam di dalam pengajaran. Nah, itu yang harus gereja akhir zaman, gereja saat ini, gereja hari ini lakukan, agar polanya jangan sampai kita keliru dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua di ayat yang ke-47 dikatakan sambil memuji Allah, ya, sambil memuji Allah. Jadi mereka tidak hanya bersekutu secara rohani, mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul pada waktu itu, tapi mereka memuji Tuhan. Ada pujian dan penyembahan, ada ibadah yang penuh dengan gairah akan Tuhan, dan mereka terfokus juga kepada Tuhan. Mereka terfokus kepada bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan pada waktu itu, membangun hubungan dengan sesama, dengan memperhatikan kehidupan mereka, peduli akan kehidupan sesama mereka, yang kuat menanggung yang lemah. Mereka saling mengasihi, mereka saling peduli di antara mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka terfokus kepada Tuhan, terfokus juga membangun hubungan dengan Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, dan memperhatikan sesama jemaat di antara mereka. Hasilnya adalah mereka disukai semua orang. Ya, orang yang menyenangkan hati Tuhan selalu akan menjadi kesenangan juga buat orang lain. Jadi waktu kita terfokus kepada Tuhan, terfokus pada pekerjaan Tuhan, kepada membangun pelayanan Tuhan, lalu memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, hasilnya adalah otomatis kita akan disukai oleh orang lain. Kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Sesuai dengan visi gereja ini, kita menjadi relevan, kita menjadi terhubung, kita harusnya disukai oleh orang. Kehadiran kita menyenangkan buat orang. Kehadiran kita dinantikan oleh orang lain. Kehadiran kita dirindukan oleh orang lain. Kehadiran kita selalu membawa sukacita kepada kehidupan orang lain. Itulah kehidupan gereja yang seharusnya terjadi. Tetapi itu nggak terjadi otomatis. Jemaat mula-mula disukai oleh banyak orang karena kehidupan mereka yang bertekun dalam pengajaran, mereka membantu yang lain, mereka mendukung pekerjaan Tuhan, mereka membagi-bagikan roti, mereka peduli dengan hidup orang lain, bahkan menjual harta milik mereka, dan mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dari antara vertikal dan horizontalnya terbangun dengan sangat indah. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, fokus kepada Tuhan, juga fokus membantu kepada sesama mereka. Itu terjadi dalam komunitas yang sehat. Apa yang terjadi? Mereka disukai. Gereja nggak boleh dimusuhi. Gereja harusnya disukai. Ya, kalau kita harus kadang-kadang gereja harus pikul salib, ibadah kita ditolak karena ada orang-orang yang tidak suka akan kehadiran gereja, itu adalah konteks yang lain lagi. Tapi dalam hal ini saya berdoa, saya merindukan agar kita sebagai gereja disukai oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, seperti bagaimana orang-orang di penjara, Potifar, bahkan seorang Fir'aun mengakui bahwa Tuhan menyertai Yusuf, dan Yusuf dibuat berhasil dalam segala pekerjaannya. Yusuf disukai tempat dimanapun dia berada, jadi budak di rumah Potifar, jadi narapidana di penjara, bahkan ada di istananya Fir'aun, dia disukai.
Saya berdoa keluarga saya kita menjadi pribadi-pribadi yang disukai. Nah, tapi untuk menjadi pribadi yang disukai, kita perlu diproses. Saya nggak bicara kita jadi orang yang sempurna, enggak. Tapi jadi orang yang penuh dengan pertobatan, penuh dengan kasih. Artinya kita diproses. Maka sebab itu kita harus ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga rohani untuk kita diproses di situ. Kita dibentuk di situ. Karena untuk menjadi pribadi yang disukai, ada banyak hal yang perlu dikikis, dikeluarkan, dibuang dari hidup kita. Kita perlu mengalami perubahan-perubahan yang nyata. Ada karakter-karakter yang perlu diubahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu izinkanlah diri kita ada dalam sebuah keluarga rohani, dalam sebuah home cell, dan relakanlah hati saudara untuk dibentuk di situ, diproses di situ, semakin segambar serupa dengan Kristus. Doa saya, harapan saya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang disukai. Nah, apa yang terjadi setelah kita menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang? Alkitab katakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Penginjilan terjadi. Penuaian terjadi. Lewat apa? Keteladanan hidup. Lewat apa? Karakter kehidupan kita. Kita menggambarkan Kristus bagi orang lain. Mereka bisa melihat praktek kasih, praktek kehidupan Kristus, buah roh yang nyata dari hidup kita. Sehingga mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena sebuah event, bukan karena emosinya terpancing untuk menjadi percaya dan dibaptis, tapi karena mereka melihat kehidupan Kristen yang nyata. Mereka melihat firman Allah yang dihidupi dari orang-orang percaya. Mereka melihat praktek kasih. Mereka melihat buah roh yang nyata di kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu, dalam setiap komsel mereka, dalam setiap komsel mereka, sehingga membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya karena mereka melihat karakter Yesus nyata dalam kehidupan jemaat mula-mula. Keluarga saya yang saya kasihi, doa saya agar setiap kita mau merelakan hati kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, semakin segambar serupa dengan Kristus melalui keluarga rohani kita, melalui home cell kita masing-masing, di mana di situ kita diproses, kita dibentuk. Kita ketemu orang-orang yang mungkin gak menyenangkan buat kita, ketemu dengan pribadi-pribadi yang mungkin menyakiti dan melukai kita, tapi justru mereka jadi alatnya Tuhan untuk bentuk kita semakin serupa, segambar dengan Kristus. Doa saya mari kita ada di home cell, doa saya mari kita ada di komunitas keluarga rohani, agar kita menjadi pribadi yang terus dibentuk, sehingga lewat hidup kita orang bisa melihat Injil yang hidup, bisa melihat Yesus yang nyata di hidup kita, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan, dan sampai ketemu besok di ibadah hari Minggu. Saya berdoa kita semua dikuatkan, diberkati dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran tentang komunitas. Aku berdoa biar gereja ini, rumah ini terus melakukan apa yang jemaat mula-mula lakukan, apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, hidup dalam berkomunitas, ada mujizat Tuhan terjadi, ada gairah akan Tuhan yang terus dibangun, ada kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, menolong, peduli dengan hidup orang lain. Dan aku berdoa agar lewat semua hal itu Tuhan, banyak jiwa kami dapat jangkau, menangkan lewat home cell. Berkati semua jemaat keluarga saya, berkati sepanjang minggu ini kami ditolong Tuhan. Besok kami mau ibadah, Tuhan pasti tolong kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul Tuhan buat mujizat. Di dalam nama Yesus Tuhan bekerja, Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih, bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati setiap kita, Tuhan kuatkan setiap kita, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.